Proyek Perubahan, Aksi Nyata, Topik 5, Mata Kuliah Filosofi Pendidikan. Dengan anggota kelompok 1. Chandra Pramesti Diana, 2. Mara Asia Fajaryanti, 3. Nuri Rohmawati, dan 4. Sri Mulyani. Strategi Penerapan Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberi guru fleksibilitas untuk memilih sumber dari berbagai bahan ajar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Untuk itu, sangat perlu strategi dalam implementasi pada jenjang sekolah dasar. Proyek Perubahan atau Change Project, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Proyek perubahan yang akan dilakukan ini didasari dari kasus, karakteristik peserta didik yang beragam, mengharuskan guru untuk mampu merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi setiap kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang tepat, salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kasus tersebut, kami merencanakan sebuah proyek yang berupa pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk pada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP kelas 2 tema 3 dengan materi membuat karya dari barang bekas. Alasan kami memilih proyek perubahan ini yaitu yang pertama, kreativitas mendorong pengembangan diri peserta didik. Yang kedua, kreativitas mempertajam problem solving peserta didik. Yang ketiga, kreativitas mendorong peserta didik untuk bebas berekspresi. Siapa sajakah yang terlibat dalam proyek perubahan ini? Yang terlibat dalam proyek perubahan ini yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai guru pamong dan wali kelas atau guru kelas yang mengajar di kelas 2. Yang kedua, mahasiswa PPL yaitu kelompok kami sendiri sebagai pelaksana proyek perubahan. Yang ketiga, siswa kelas 2 sebagai sasaran proyek perubahan. Dalam strategi pembelajaran, terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan awal. Pertama, mengucapkan salam dan berdoa. Kedua, mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional. 4. Melakukan asesmen diagnostik. 5. Menyampaikan tema, subtema, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keenam, memberikan pertanyaan pemantik. Dalam kegiatan inti, terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Menjelaskan materi tentang pemanfaatan barang bekas menjadi sebuah karya yang memiliki manfaat. 2. Mengamati video yang disajikan oleh guru. 3. Melakukan tanya jawab terkait video. 4. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat rancangan pembuatan produk. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan yang telah dibawa peserta didik dari rumah. 6. Peserta didik membuat produk sesuai dengan minat dan kreativitasnya. Yang ketujuh, peserta didik mengumpulkan hasil karyanya pada tempat yang telah disediakan oleh guru. Dalam kegiatan akhir ada beberapa tahapan. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada peserta didik. 2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir, mengakhiri pembelajaran dengan ice breaking dan doa penutup. Tantangan dan harapan. Tantangan dari proyek perubahan ini yang pertama, karakteristik peserta didik yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, alokasi waktu pelaksanaan yang terbatas. Harapan dari proyek perubahan ini yang pertama, menjadikan peserta didik lebih kreatif. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk mengungkapkan segala ide yang dimiliki. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menarik, menyenangkan,
dan bermakna. Berikut dokumentasi contoh produk dari proyek perubahan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow IG kita di PPL SDN 1 Sumber Agung. Topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional oleh Nuri Rohmawati. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia dimulai dari zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial didirikan untuk rakyat, akan tetapi jumlahnya sangat terbatas dan digunakan oleh Belanda sebagai alat divide et impera. Jumlah sekolahnya pun sangat terbatas dan terkotak-kotak untuk tiap-tiap golongan. Golongan kulit putih, kaum bangsawan, pegawai negeri, dan rakyat jelata yang pada saat itu digunakan untuk membantu tuannya guna berniaga. Yang terbatas hanya membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah-sekolah tersebut dirancang untuk menyiapkan pegawai kolonial, sehingga lahirlah manusia-manusia berjiwa buruh, tidak mandiri, berjiwa budak, dan menjauhkan diri dari rakyat. Oleh karena itu, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dengan dilatar belakanginya tidak lepas dari keadaan yang bergejolak dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Masyarakat yang sudah sampai pada titik bawah penderitaan akibat tekanan hidup yang dikarenakan kolonialisme yang lama bercokol di Indonesia. Terdapat 3 peristiwa yang melandasinya, yang salah satunya adalah politik etis pemerintah Hindia Belanda yang bermaksud seolah-olah memperhatikan rakyat jajahannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya semuanya hanya untuk kepentingan kaum pemerintah Belanda. Pendidikan setelah merdeka. Pendidikan setelah merdeka tidak lagi bertujuan untuk menyiapkan menjadi pegawai kolonial, akan tetapi pendidikan saat ini bertujuan untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi yang berkarakter dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pada tahun 2023 ini, tantangan pendidikan Indonesia semakin bertambah dengan perubahan teknologi yang semakin pesat, sehingga pendidikan harus dinamis, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, tidak serta-merta menolak budaya lain. Akan tetapi perlu mengambil dasar-dasar budaya yang kita perlukan dari bentuk, isi, dan irama dari luar Indonesia untuk mengembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional. Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Maria Asia Fajaryanti. 1. Dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 3. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya, psikomotor. 4. Sistem Among, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kesimpulan materi topik 3, Identitas Manusia Indonesia oleh Chandra Pramestidiana. Manusia Indonesia dapat diartikan identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuinitas,
diagonalitas dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Terdapat 3 identitas manusia Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia Indonesia adalah manusia yang berkebineka tunggal-ikaan. Keragaman nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah anugerah alamiah sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia dan pengalaman hidup dari budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Yang kedua, manusia Indonesia adalah manusia Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Yang ketiga, manusia Indonesia dan religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiunitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Selanjutnya, apa sih kaitannya identitas manusia Indonesia dan pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia merupakan multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal. Pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas Indonesia dan membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan sendiri sebenarnya saling terintegrasi dengan kebudayaan. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dari segi cermin nilai-nilai kebudayaan. Oleh karena itu, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia oleh Sri Mulyani. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tatanan hukum di Indonesia. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Yang terakhir yaitu kreatif.
Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu pendidikan yang bertujuan membuat siswa dapat belajar tanpa paksaan dengan tujuan belajar yang sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya serta cara belajar yang nyaman sesuai dengan dirinya. Tujuan dari pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah yang pertama, membuat peserta didik belajar hidup mandiri dan merdeka dari tekanan agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya. Yang kedua, tidak hanya menjadi pembelajar yang mandiri, tetapi juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian dan kemerdekaan dari masyarakat di mana mereka berada. Yang ketiga yaitu dapat menjadi manusia yang seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.